Di antara amalan yang menghapus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, satu, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dikala sendirian. Orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah di saat-saat sendirian, dan dosa itu terus-menerus dia lakukan. Maka kata Rasul, amal solehnya itu seperti debu-debu yang berterbangan. Kemudian yang kedua, apa amal soleh yang akan menghapus kebaikan-kebaikan kita? Yang kedua adalah siapa? Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah. Apa yang kedua? Orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Maka orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah itu la habita anhum makanu ya'malun. Maka amal soleh yang dia lakukan itu akan terhapus, akan hilang karena perbuatan syirik yang dia lakukan. Yang ketiga, apa amalan yang akan menghapus perbuatan baik, amal soleh yang kita lakukan? Yang ketiga adalah orang-orang yang dengki kepada orang lain. Orang-orang yang hasad kepada orang lain. Tidak sekedar hasad. Kalau sekedar hasad kepada orang lain, dia dengki kepada tetangga, dengki kepada adik, itu baru 50% dia mendapatkan hasad. Akan tetapi kapan 50% tambah 50% dia mendapatkan dengki, akan didapatkan gugurkan amal solehnya, dia mendapatkan 100% dari dengki itu apabila perasaan dengki sudah ada dalam hati. Yang kedua, ingin mencelakai orang-orang yang dia dengki itu. Apanya dia dicelakai? Dia dengki kepada seseorang, ingin mencelakai orang yang dengki itu. Baik fisiknya, keluarganya, maupun hartanya. Itu yang ketiga yang akan menghapus amal soleh itu. Yang keempat yang akan menghapus amal soleh itu adalah apa? Yang keempat yang akan menghapus amal soleh kita itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat asar secara sengaja. Yang abu. Orang-orang yang meninggalkan sholat asar secara sengaja. Sholat asar secara sengaja, khusus kata Rasulullah. Apa kata Rasul? Man taraka sholatul asri. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan secara sengaja, faqad habitat amaluhu, maka akan terhapuslah seluruh amal soleh yang dia lakukan pada hari itu. Ba'a amal solehnya? Terhapus amal solehnya. Orang-orang yang meninggalkan sholat asar. Kemudian yang kelima, apa amalan yang akan membuat terhapus amal soleh kita? Yang poin yang kelima adalah orang-orang yang durhaka kepada ibu dan bapak. Orang-orang yang ingkar tak patuh kepada ibu dan kepada bapak. Dan orang itu sering menyakiti hati orang tuanya. Dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan tutur katanya. Lalu teribah hati orang tuanya itu. Iko yang membuat. Yang membuat. Tadi. Amal soleh terhapus. Dan yang keenam yang akan menghapus amal soleh kita itu apa? Orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain. Apa soleh mengungkit-ungkit?
Orang yang mengungkit-ungkit, orang yang menyebut-nyebut pemberian kepada orang lain. Dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Tak saja itu. Orang yang mengungkit pemberian itu krekel surau masjid itu kalau tak diambil dulu tak akan mungkin deh. Itu tonggak masjid surau dia kalau tak dipiti ambu dulu tak akan berdiri deh. Itu tonggak terasa kalau tak diambu tak deh. Itu kalau tak ambu jadi pengurus dulu tak akan mungkin. Itu namanya mengungkit pemberian. Itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh adalah sianya orang yang akan terhapus amal soleh dan kebaikannya itu. Yang ketujuh adalah orang yang tak menerima takdir dan ketetapan Allah. Ciptanya takdirkan oleh Allah nyo ceper pendek, ndak menerima. Nyo ciptakan oleh Allah, nyo takdirkan oleh Allah warna kulitnya modeko, ndak menerima. Allah takdirkan oleh Allah nyo punya anak modeko, punya suami modeko, penghasilan modeko, indak menerima. Ikulah yang dikatakan oleh Rasul. Apa kata Rasul? Salasatun la yu'balu lahum sorfan wala adlan. 3 amalan yang tidak akan diterima oleh Allah. Lahum sorfan wala adlan. Baik amalan wajibnya maupun amalan sunatnya tidak diterima oleh Allah. Siapa dia? Akun. Orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua siapa? Wamanan. Orang yang mengungkit pemberian. Dan yang ketiganya siapa? Wa mukazzibul bil qadari. Orang-orang yang mendustakan takdir.